Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Karunia Dewi dengan NIM 123400047 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan dan persepsi diri dengan Kak Caroline sebagai pemateri. Kepemimpinan yaitu mempengaruhi orang lain yang tahu jalan menunjukkan pada orang lain, dari John Maxwell. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan. Yang pertama, induktif, yaitu memberi instruksi. Yang kedua, konsultatif, yaitu memberi konsultasi. Yang ketiga, partisipatif, yaitu ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Yang keempat, delegate, yaitu mindahan penanggung-jawaban dari seorang pemimpin ke anggota. Selanjutnya, prinsip kepemimpinan. Yang pertama, inklusif, yaitu rasa kepedulian atau empati, kerjasama atau kolaboratif, kesadaran bias. Yang kedua, efektif, yaitu fleksibel dan adaptif. Yang ketiga, instruktif, yaitu memimpin dengan memberi contoh, menunjukkan kepedulian, mengambil keputusan, dan memberi informasi. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan pertama, memberikan arahan kepada tim. Kedua, menghadirkan motivasi. Yang ketiga, kepemimpinan adalah untuk kelompok formal dan informal. Yang keempat, seorang pemimpin mendapat otoritas dari pengikutnya, lebih didasarkan pada komunikasi verbal. Sedangkan manajemen yaitu 1. Terkait dengan perencanaan, dan 2. Menghadirkan kontrol dan pemecahan masalah. Manajemen adalah untuk kelompok formal dan organisasinya. 4. Seorang manajer mendapatkan otoritas dari posisi dalam organisasi saja. 5. Lebih didasarkan pada komunikasi tertulis. Kepemimpinan adalah proses atau komunikasi untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan melalui maksimal usaha mereka. Kepemimpinan diri yaitu proses mengenal diri sendiri untuk mampu memberikan dampak terhadap diri sendiri dalam mencapai tujuan, yang meliputi pengarahan diri, manajemen diri, pengontrolan diri, perencanaan diri, dan monitor diri. Tips dalam mengembang diri menjadi seorang pemimpin. Yang pertama, tetapkan tujuan. Yang kedua, memahami dan menyadari diri sendiri. Yang ketiga, menerima ide dan peluang baru. Yang keempat, pertanyakan semuanya. Yang kelima, mentoring. Yang keenam, menemukan kebaikan atau keindahan pada orang lain dan sekitarnya. Yang ketujuh, menghormati orang lain. Dan yang kedelapan, peduli kepada orang lain. Selanjutnya, persepsi diri, yaitu proses melakukan diskriminasi di antara rangsangan serta menjelaskan arti-artinya, atau proses menjadi sabar akan sesuatu dalam indera, baik pengamatan atau penafsiran, yang meliputi penginderaan atau sensasi, atensi atau perhatian, dan interpretasi. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama, sudut pandang. Yang kedua, kelengkapan data. Yang ketiga, tingkat pendidikan. Yang keempat, lingkaran. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Yang keenam, pengalaman. Yang ketujuh, suasana hati. Ciri persepsi. Yang pertama, subjektif. Yang kedua, belum tentu benar. Yang ketiga, logis atau tidak. Yang keempat, bisa saling bertentangan. Yang terakhir adalah bentuk dan kegagalan persepsi. Yang pertama, kesalahan atribusi. Yang kedua, efek halo. Yang ketiga, stereotip. Yang keempat, prasangka. Dan yang kelima, gegar budaya. Tugas yang kedua adalah bagaimana jika saya menjadi seorang ketua himpunan, dan berdasarkan gaya kepemimpinan beserta alasannya. Sebagai ketua, saya menekankan visi jangka panjang, seperti menjadikan himpunan yang dikenal karena inovasi sosial di lingkungan kampus. Saya juga harus sering memotivasi masa himpunan untuk berpikir kreatif dan merancang program-program yang belum pernah ada sebelumnya, dan memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana visi tersebut bisa dicapai melalui tindakan nyata. Alasan saya memilih gaya kepemimpinan visioner yaitu sejalan dengan persepsi diri, karena saya ingin mengarahkan himpunan menuju masa depan yang lebih baik dengan tujuan jangka panjang yang jelas. Dan saya merasa bahwa memberikan visi yang kuat, masa himpunan akan terinspirasi untuk lebih giat belajar dan berinovasi. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf.